balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia Ibu Peternak Kremo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau story time gimana ceritanya anak aku sampai patah tangan. Dan aku juga ada buat beberapa vlog. Khusus di video ini aku mau ceritain gitu gimana kronologinya kenapa sampai anak aku itu bisa patah tangannya. Oke, jadi aku geser lagi kameranya biar lebih enak. Kalian akan ngeliat backgroundnya akan beda lagi. Sebelum ke video aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku sampaikan di sini adalah semuanya cerita aku, pengalaman aku, tujuan aku buat video ini. Kayak biasa aku cuma mau sharing aja. Dan juga kalau misalnya aku mau remind lagi peristiwa ini, aku bisa nonton video ini. Oke, sebelum aku cerita kronologi anak aku tuh gimana jatuhnya, pertama-tama aku mau cerita dulu. Kalau misalnya kalian yang udah nonton video aku, scroll di bawah kalau aku tuh mempunyai riwayat penyakit batu empedu. Akhir-akhir ini aku ngerasa perut aku itu masih sakit gitu dan ada pengerasan di situ. Gejalanya itu ringan banget tapi perutnya keras kayak gitu. Jadi aku takut di sana tuh ada apa-apa. Malam itu aku tuh bener-bener capek banget. Suami juga lagi dinas di luar kota. Dan pas malamnya sebenarnya suami udah datang terus pergi lagi kayak gitu. Dalam kondisi seperti itu aku ngurus semuanya sendiri. Di rumah ini tuh ada beberapa bagian genteng tuh bocor. Setiap dibenerin selalu bocor-bocor terus dan sampai sekarang suami aku nggak benerin gitu. Nah, kalau hujan itu air akan masuk ke dalam rumah. Jadi aku tuh bener-bener ngejagain anak aku super ekstra banget kalau misalnya udah hujan. Kalau udah selesai hujan itu aku harus kemas rumah 2 kali lebih berantakan daripada biasanya. Jadi itu super capek banget. Dan pada malam itu hujan terus dan aku berkali-kali ngemasin rumah, berkali-kali juga nyapu. Padahal dalam kondisi aku sakit. Aku juga harus bertanggung jawab untuk ngejaga keamanan anak aku. Tapi tetap aja aku kecolongan malam itu. Jadi menjaga anak itu jangan digampangkan. Kerjasama antara suami istri itu sangatlah penting. Rumahnya itu harus aman, terus kita juga menjaga kebersihan di rumah. Pokoknya nggak ucuk-ucuk kayak kita melahirkan terus anaknya udah bisa main kita lepas gitu aja. Apalagi anaknya jaraknya itu berdekatan seperti anak aku. Nah, langsung aja aku cerita kronologi gimana anak aku sampai jatuh dan tangan masuk maghrib, mati lampu dan dalam kondisi aku sama anak-anak di rumah, kita berlima aja, suami keluar gitu. Waktu itu kayaknya kita happy aja kayak ngumpul-ngumpul sama anak gitu karena mati lampu jadi semua anak-anak pada deketin aku gitu. Dan aku pasang lagi tuh lampu-lampu darurat, jadi satu di kamar terus satu di luar. Nggak tahu kenapa pas waktu itu aku lagi pangku nih si Alfa yang tangannya patah, namanya Alfa. Aku pangku dia di pangkuan aku terus tiba-tiba dia mau turun. Ya udah aku biarin dia turun karena di luar ada abangnya dan juga ada penerangan gitu walaupun tidak terlalu terang. Terus tiba-tiba pas dia mau keluar, yang anak aku nomor 3 namanya Hanan nongol dari samping sini. Pokoknya dia kayak sembunyi gitu, tiba-tiba langsung nongol ngagetin si Alfa dan dia kaget dong. Tiba-tiba langsung lari, nggak tahu dia ngeliat apa enggak karena kondisinya tuh kan remang-remang gitu ya. Terus tiba-tiba jatuh dan itu suaranya nyaring banget dan dia nggak pernah jatuh suaranya nangis senyaring itu. Nah, pada saat anak aku jatuh, aku sama sekali nggak panik. Biasanya kan dia kalau main ya jatuh kayak biasa aja. Dia juga beberapa kali jatuh gitu dan nggak kenapa-kenapa. Dan akhirnya jatuh lagi, aku nggak terlalu panik. Aku cuman ambil dia, terus ya udah nggak apa-apa deh. 1 menit, 2 menit, aku kayak diamin dia, kok ini anak nggak berhenti gitu nangisnya. Dan aku lihat dong, periksa gitu badannya apa yang sakit dan ternyata tangannya udah posisinya tuh bengkok. Posisi tulangnya tuh kayak gini di dalam daging. Pokoknya kelihatan ada gundukan di tangannya di sini. Aku langsung shock. Waktu itu aku badannya lagi sakit kan, susah untuk mikir gitu dan suami aku juga lagi nggak ada, mau nangis juga nggak bisa. Tapi aku harus kasih pertolongan pertama untuk anak aku gitu. Dan akhirnya aku pergi pakai motor sama anak aku yang pertama untuk dia pegang di belakang, pergi ke tempat orang yang mengerti mengenai patah tulang gitu. Pada saat itu aku udah ketemu tuh sama orangnya, terus dia cek gitu, dia liatin tangan anak aku dan dia bilang tidak patah. Tapi kita kurang yakin karena ngelihat kondisi tangan anak itu kayak nggak normal gitu tangannya. Nah, akhirnya kita mutusin untuk ronsen langsung malam itu juga. Hasil ronsennya udah keluar kalau tangan anak aku itu patah dan dia tidak patah habis, patahnya tuh kayak nyangkut gitu, makanya dilihat di bagian tangannya itu seperti ada gundukan kayak gitu. Terus di bagian tulang yang di bagian di siku ini itu dia agak sedikit lebih jauh. Aku nggak tahu itu lepas atau apa, yang jelas anak aku kalau ngangkat tangannya gitu nggak bisa.
Terus dokter yang di rumah sakitnya bilang untuk rujuk ke dokter ortopedi, karena di sini kita nggak punya dokter ortopedi, jadinya kita disarankan untuk rujuk. Dokternya di sini bilang sih harus malam itu juga untuk rujuk, tapi kita istirahat dulu di rumah, keesokan harinya baru ke dokter karena lumayan jauh jarak untuk ke rumah sakit gede, sekitar 2 jaman gitu. Keesokan paginya kita baru ke rumah sakit. Pas waktu perjalanan mau ke rumah sakit nih ya, pagi-pagi, waktu itu aku masih punya 2 pilihan gitu, dan akhirnya bawa anak kita langsung ke Singsang. Kalau kalian sebutnya apa ya? Kalau di sisi bilangnya dukun patah atau Singsang gitu. Aku nggak tahu di kota kalian tuh nyebutnya apa. Tolong komen di kolom komentar kalau misalnya kalian punya penyebutan yang lain. Waktu itu kan kita tuh udah mikir-mikir kalau misalnya anak ini enselnya ini jauh gitu atau enselnya ini lepas gitu, udah pasti pakai pen kan, dan kita nggak mau itu. Kalau misalnya pakai pen untuk anak itu kan dibedah lagi, dan kasihan anaknya masih 2 tahun. Jadinya kita ikhtiarnya pergi ke dukun patah itu. Nah, di sana itu diurut. Kalau di sana orang tuanya harus kuat karena anaknya pasti teriak-teriak pas waktu diurut. Alhamdulillah pas waktu diurut sama dukun patah itu, anak aku udah bisa ngangkat tangannya. Yang awalnya tadi dia nggak bisa ngangkat, kayak bengkokin tangannya gitu. Nah, jadi udah bisa bergerak nih bagian sininya. Udah selesai dari dukun patah itu, kita pulang ke rumah dulu, makan gitu segala macam, istirahat, dan itu baru berangkat ke dokter ortopedi di rumah sakit besar. Nah, di situ kita bakal mau ronsen ulang lagi, terus kita lihat nanti penanganan dari dokternya. Harapan kita waktu itu anaknya di give aja gitu, gak ada tindakan yang lainnya. Nah, alhamdulillah waktu itu pas kita udah sampai nih ketemu sama dokternya, terus udah keluar gitu hasil ronsennya tuh kayak apa, dan waktu di ronsen bener aja di sininya tuh udah nggak misah lagi gitu, udah di posisi semula. Nah, akhirnya dokternya udah ngeliat kan hasil ronsennya dan memutuskan untuk di give aja. Alhamdulillah akhirnya sesuai harapan kita, anaknya itu di give aja, nggak perlu ada penanganan yang lain lagi. Nah, di situ aku langsung proses untuk pasang give hari itu juga sama dokternya. Sebenarnya kejadian ini tuh hampir sama dengan anak aku yang pertama, jadi aku punya pengalaman patah tangan juga, posisinya juga sama tapi patahnya tuh beda, dan pasang give juga. Dunia kedokteran kan semakin maju ya. Dulu aku kalau pasang give itu dia full keras semuanya, dan itu kalau untuk ngebukanya perlu kayak alat khusus untuk ngebuka give-nya. Tapi untuk anak aku ini sekarang itu pasang give-nya kayak dililitin gitu aja, dan proses untuk ngebukanya juga nggak ribet. Kurangannya gampang lepas gitu, apalagi kalau misalnya anaknya aktif banget, kerasnya tuh di bagian patah aja, tapi untuk di bagian lain kayak diperban. Nanti aku akan liatin itu bentuk give anak aku. Jadi semua cerita aku di video ini, semoga ini bisa jadi menambah informasi untuk moms di luar sana. Siapa tahu kalau misalnya moms juga punya pengalaman yang sama seperti aku, boleh juga tulis komen di kolom komentar, jadi kita bisa saling berbagi di kolom komentar. Sekian dulu videoku hari ini, makasih buat moms yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.